Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang hadir, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian online ini. Kami mengucapkan selamat datang. Sebelumnya mari kita dengar warta jemaat untuk mengetahui kegiatan jemaat dalam bulan Agustus 2020. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena ibadah kita pada Minggu 2 Agustus, 9 Agustus, 16 Agustus, Minggu 23 Agustus, demikian pula kebaktian KKR dan kebaktian perpulung jabu-jabu di 1A, 1B, PJJ 2, PJJ 3, dan PJJ 4. Jumlah yang hadir dan persembahannya dapat kita lihat di WA PJJ kita masing-masing. Kemudian dana diakonia dan dana PI dapat kita lihat juga di WA PJJ kita masing-masing. Persembahan perpuluhan di bulan September 2020 ada sebanyak 31 keluarga, sektor, jumlah dan bulannya dapat kita lihat di WA kita masing-masing. Persembahan ucapan syukur buat Tuhan ada 10 keluarga, yakni keluarga Nandi Natali Berutarigan PJJ 1B, keluarga Bapak Gabriel Brahmana PJJ 1B, keluarga Bapak Tuah Taginting PJJ 1B, kemudian keluarga Bapak Elasi Tepu dari PJJ 1B, keluarga Bapak Jessica Purba dari 1B, keluarga Bapak Lili Brahmana PJJ 2, kemudian keluarga Trisman Ebenezer Kea PJJ 2, kemudian keluarga Bapak Jedija David Barus PJJ 2, kemudian keluarga Nande Faren Buru Surbakti PJJ 3, dan orang yang tidak mau disebutkan namanya karena penggunaan dan jumlah dapat kita lihat di WA kita masing-masing. Persembahan amplop diakonia tahun 2020 sampai saat ini sudah terkumpul sebesar Rp14.750.000. Kemudian persembahan amplop kerjarani sampai saat ini sudah terkumpul sebanyak Rp20.750.000. Selengkapnya dapat kita lihat semua di WA PJJ kita masing-masing. Minggu ini kita memasuki minggu kebaktian Minggu Hamba Tuhan. Hari Minggu ini akan mengantar kita untuk merasakan kembali panggilan yang telah diberikan Allah kepada kita. Seringkali pertanyaan muncul dalam diri kita, siapakah sesungguhnya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya? Kita berharap agar melalui kebaktian kita minggu ini bisa membuat kita lebih mengerti apa makna panggilan kepada hamba Tuhan. Bukan hanya itu, kita semua bisa diharapkan lebih memahami bahwa panggilan itu juga membuat kita seluruh jemaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap kepadanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1, 3, dan 4. Pujilah jiwaku, puji
nama Allah Bapa yang telah memilih hamba-Nya, dalam nama Yesus Kristus yang memampukan kita untuk memberitakan kabar baik, dan dalam nama Roh Kudus yang menguatkan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus adalah kiranya beserta kita sekalian. Amin. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 15. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kuberikan Hatiku dan Jiwaku. Rinduku
pengakuan diri siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dalam menetapkan seorang hamba Tuhan. Dia memanggil engkau agar melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian Allah memampukan hamba Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana selama ini yang engkau lakukan? Kami mengaku ya Tuhan, kami kurang berserah kepadamu di dalam doa kami. Seringkali kami tidak mampu menjadi teladan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga jemaat Tuhan pun lemah dalam iman percayanya. Karena pelayanan ini kami yang kurang. Ya Tuhan Allah, kami mengaku selama ini kami menyadari kurang mendukung hamba Tuhan dengan mematuhi petunjuk-Nya. Kami mengaku mengeraskan hati kami ya Tuhan, ampunilah kami. Janji Allah yang baru kepada semua hamba Tuhan berikut seluruh jemaat. Saudara-saudari, setelah kita mengaku ketidakmampuan kita di hadapan Allah, Dia berkata kepada kita, "Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, 'Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.' Bersukacitalah senantiasa, karena Allah tetap mengasihi dengan menggenapi janji-Nya. Untuk itu mari kita tetap bersukacita dengan mengucapkan syukur kepada Allah." Kita puji Tuhan dengan bernyanyi PKJ nomor 232. Dikala hidupku
kita sekarang dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Yosua 1 ayat 16 sampai 18 yang kami bacakan secara tunggal. Yosua 1 ayat 16 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai nas khotbah kita di hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami saat ini tertunduk di hadapan Tuhan, merindukan suara Tuhan, merindukan Engkau yang berkata-kata bagi kami, memperlengkapi dan semakin menyempurnakan sukacita kami dari firman Tuhan. Arahkan seluruh hati dan kehidupan kami kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita sebagai nas khotbah kita di hari ini terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani 13, ayat 15 sampai dengan ayat ke-19, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan sebagaimana tadi telah kita dengar dari surat Ibrani 13 ayat 15 sampai yang ke-19, ini mengambil tema bagi kita, patuh dan tetaplah berdoa untuk hamba Tuhan, khususnya para pertua dan diaken yang melayani gereja Tuhan di sini. Orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan angkat untuk melayani Tuhan melalui pelayanannya kepada jemaat. Jadi bagaimana kita diarahkan, memiliki sikap yang benar dan baik, suatu kepatuhan,
suatu ketaatan, dan terus membawa mereka dalam doa kita, sehingga akan terlihatlah suasana kehidupan persekutuan yang memang benar-benar luar biasa. Namun sebelum lebih jauh kita mendalami firman Tuhan, saya mau katakan bahwa pada akhir-akhir ini, terlebih dalam situasi zaman sekarang, kita harus akui bahwa ada sebuah fenomena yang semakin mendesak banyak orang, yang semakin mengarahkan banyak orang-orang, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Fenomena di mana orang-orang diajak untuk mencapai penyadaran atau kesadaran tentang siapa dia. Kesadaran bagaimana seseorang memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesenangan dalam dirinya sendiri. Kebahagiaan di mana seseorang bisa lepas dari hal-hal yang menekan kehidupannya, hal-hal yang memaksa dia. Dan suatu fenomena di mana seseorang diajak untuk bisa menemukan identitas dirinya sendiri tanpa dibatasi oleh norma, oleh hukum, atau bahkan oleh aturan manapun. Jadi seseorang diajak untuk berhak melawan atau menentang setiap usaha yang menghalangi dirinya untuk menemukan jati dirinya, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, bahkan juga termasuk gereja di dalamnya. Jadi manusia diajak dalam situasi seperti ini. Kamu itu Tuhan bagi dirimu sendiri. Kamu harus temukan kebahagiaanmu diri sendiri. Jangan pedulikan yang lain. Jangan pedulikan aturan yang manapun. Baik keluarga, baik masyarakat, norma-normanya, bahkan juga hukum-hukum gereja. Jangan peduli. Yang penting kamu bisa temukan kebahagiaan dan kesenanganmu sendiri. Nah, bagi mereka, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dosa bagi mereka bukanlah karena menentang peraturan atau aturan atau kehendak Tuhan, bukan itu dosa bagi mereka. Dosa bagi mereka adalah ketika mereka tidak bisa menemukan kesenangan dan jati dirinya sendiri, ketika mereka tidak bisa ekspresikan dirinya sendiri, ketika mereka tidak bisa mengungkapkan kemauannya sendiri. Itu dosa bagi mereka. Maka hal yang aneh bagi orang-orang seperti ini, ketika dia hidup dalam sebuah aturan, atau ketika dia diajak untuk patuh, untuk taat terhadap sebuah norma-norma, hal yang aneh. Dan kalaupun mereka melakukannya, itu mereka melakukan karena keterpaksaan loh. Bukan sebuah keinginan yang mendasar dalam dirinya. Bukan. Bagi mereka, kalau aku bisa temukan kesenangan diriku tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan aturan-aturan, tanpa peduli dengan kepatuhan-kepatuhan, itulah kebahagiaan bagi mereka. Nah, di sini dia masalahnya. Fenomena seperti ini semakin menghantam kehidupan orang-orang Kristen, termasuk di dalamnya anggota-anggota gereja. Jadi, tujuan hidup mereka hanyalah untuk kesenangan diri sendiri. Jadi ketika mereka diajak untuk patuh, wah ini paling susah. Ketika mereka diajak, didorong, paling susah. Saya ingat ketika saya dulu masih melayani di daerah Sipultak, Siborong-borong, itu hampir tiap keluarga itu jemaat di sana atau masyarakat di sana itu memelihara ternak babi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tahu tidak, salah satu keunikan ternak babi ini apa? Apa salah satu keunikan ternak babi? Ternyata ternak babi ini adalah salah satu jenis hewan yang paling sulit untuk diajak mematuhi sebuah arahan. Paling sulit. Nggak percaya? Saya pertama nggak percaya juga, tapi ketika saya lihat pernah ada jemaat mau memasukkan hewan babinya ke dalam keranjang babi itu, sulit sekali. Kenapa? Ternyata kalau babi kita dorong masuk ke dalam atau kita dorong maju dia, babinya gimana? Dia akan mundur. Dia akan berontak mundur. Semakin kuat kita dorong, makin berontak dia untuk mundur. Kita mikir, oh berarti mungkin babinya suka jalan mundur. Kan gitu. Kemudian kita tarik mundur. Babinya mau? Dia akan berusaha berontak maju. Kita sorong ke depan, dia memundur. Kita tarik ke belakang, dia maju.
Kita ajak dia bergerak, dia diam. Kita paksa dia diam, dia bergerak. Inilah salah satu jenis hewan yang paling susah untuk patuh. Inilah salah satu jenis hewan yang paling susah untuk taat. Inilah salah satu jenis hewan yang paling susah mengikuti sebuah arahan. Saya coba bayangkan, tapi saya tidak mau menyamakan. Ada begitu banyak juga karakter-karakter orang-orang Kristen yang juga memiliki karakter seperti itu. Paling susah itu diarahkan. Kita ajak, ayo. Dia diam aja. Kita paksa dia tenang, ributnya bukan main. Kita paksa kerja, dia nggak mau. Kita paksa dia tidur, dia lari-lari. Ini menghadapi orang seperti ini paling susah. Saya coba bayangkan Bapak Ibu, saya coba bayangkan situasi seperti ini dihadapi oleh para pelayan-pelayan Tuhan, atau kita kalau kondisikan dengan sekarang jemaat GBKP dihadapi oleh para pertua dan juga diaken terhadap jemaatnya. Ada begitu banyak orang-orang yang begitu sulit diatur. Ada enggak? Banyak. Pasti ya. Tantangan bagi para pertua dan diaken, bagi hamba-hamba Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Sama seperti yang dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan ketika firman Tuhan itu ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Penulis kitab Ibrani ini melihat fenomena betapa banyaknya tantangan yang harus dihadapi hamba Tuhan ketika melihat orang-orang Kristen saat itu. Orang-orang Kristen begitu sulit untuk diarahkan kepada sesuatu yang baik. Makanya dengan tegas saya ajak kita untuk perhatikan firman Tuhan. Langsung kita perhatikan ayat yang ke-17. Firman Tuhan dengan jelas sesuai dengan tema kita di hari ini. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sampai di situ dulu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Firman Tuhan, penulis kitab Ibrani katakan kepada jemaat saat itu, taatilah, tunduklah, patuhlah. Kenapa rupanya? Ada apa rupanya di sana? Kenapa sampai penulis firman Tuhan, penulis kitab Ibrani mengatakan hal seperti itu kepada jemaat? Dia melihat dan harus membuka sebuah kenyataan. Begitu banyaknya penentangan-penentangan terjadi di tengah-tengah jemaat. Begitu banyaknya mereka yang melakukan sebuah tindakan yang mendukakan, bahkan yang melukai hati para hamba-hamba Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dulunya. Bahkan kepada para pemimpin-pemimpin mereka, Musa, bahkan juga kepada Allah sendiri, mereka sering tentang, wah sering sekali. Mereka sering melukai hatinya, wah sering sekali. Sering sekali. Kita ingat mungkin kejadian Miriam dan juga Harun ketika menentang otoritas dari Musa. Apa yang Allah perbuat? Allah hukum Miriam. Dia menderita penyakit kusta. Tubuhnya putih semua. Putih semua. Umat Israel juga paling suka bersungut-sungut dan menentang Musa ketika mereka menghadapi sebuah persoalan. Mereka langsung menentang Musa. Ini dia. Makanya penulis kitab Ibrani ini, bahkan terlebih dalam Ibrani 13 ayat 17 katakan, taatilah dan patuhlah. Dalam bahasa aslinya dikatakan memang kata taatilah dan patuhlah ini mengarahkan kepada suatu penundukan hati, penundukan hidup kita, pikiran kita terhadap sebuah otoritas yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Saya mau katakan, di tengah-tengah gereja kita GBKP di sini, Allah pilih para hamba-hambanya untuk menjabat sebagai para pelayan-pelayan. Mungkin mereka bukan berasal dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang terpandang, bukan. Mungkin saya coba bayangkan mereka seperti para murid-murid Tuhan Yesus 12 orang dulunya, dari golongan-golongan yang begitu rendah, dari orang-orang yang tidak terpandang dalam masyarakat, tetapi kepada mereka diberikan otoritas, kepada mereka diberikan sebuah hak khusus, kepada mereka diberikan sebuah karunia.
permasalahan terkadang bagi jemaat bukan masalah taat atau tidaknya, patuh atau tidaknya. Terkadang langsung berpandangan yang negatif. Saya juga sering katakan dalam jemaat seperti itu. Tapi mereka bilang apa? Yo gimana Pak Pendeta mau patuh, mau taat kepada para majelis? Kan mereka juga manusia, punya kekurangan toh. Apakah kami harus ikuti semua yang salah dari mereka? Lah ini dia masalahnya, ini masalahnya. Kita langsung permasalahkan kekurangannya. Yang firman Tuhan katakan di sini, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mereka katakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memang Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada gading yang tidak retak. Itu, nggak ada gading yang nggak retak. Jangankan pertua diaken, pendeta aja juga nggak ada yang sempurna. Tetapi masalahnya bukan melihat ke sana. Sama halnya, misalnya kalau saya pegang, sayangnya nggak ada di sini, gelas. Saya pegang gelas, isinya setengah air putih. Bapak Ibu lihat apa ini? Misalnya saya pegang gelas, isinya ada air putih, setengah. Bapak Ibu bilang apa? Ada orang bilang, Pak, gelasnya kok kosong setengah ya? Yang mereka permasalahkan yang kosongnya. Tapi ada juga orang bilang, Pak, gelasnya setengah penuh ya Pak ya? Yang mereka lihat yang isinya, yang penuhnya. Terserah cara pandang kita. Tapi cara pandang kitab Ibrani 13 ayat 17 mau katakan kepada para pendengarnya, taatilah dan juga tunduklah kepada mereka. Bagaimana kita menundukkan diri terhadap otoritas, bagaimana kita mendengarkan mereka, bagaimana kita menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Syukurlah kepada Tuhan masih ada orang-orang yang masih mau melayani gereja Tuhan. Mereka yang bukan orang-orang yang dalam artian mencari upah dalam dunia, tapi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, tenaganya, pikirannya, dan seluruh hidupnya untuk pelayanan gereja. Kebanggaan para pertua dan diaken adalah ketika melihat jemaat yang sedang berduka bisa kembali tersenyum. Bukankah begitu? Sukacita bagi para pertua dan diaken adalah ketika melihat jemaatnya yang sakit tapi memperoleh kekuatan untuk semangat sembuh lagi. Itu tuh, bukan yang lain. Dan mereka itu diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengatakan firman Tuhan, untuk mengarahkan setiap orang, untuk mengingatkan setiap orang, untuk menegur setiap orang, bahkan untuk menghancurkan kalau ada hal-hal yang tidak benar dibangun oleh jemaat itu. Jadi para majelis memang tugasnya menyampaikan teguran, menghancurkan, membangun, membuat kembali berdiri, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti inilah yang diperhadapkan oleh penulis kitab Ibrani. Mereka yang telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mereka yang telah berjuang bagi kehidupan jemaat-jemaat itu. Dan jelas dikatakan dalam ayat 17, mengapa kamu harus taat dan patuh terhadap mereka? Selanjutnya dikatakan di sini, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kata berjaga-jaga berarti seperti orang yang tidak pernah tidur. Orang yang selalu berjaga terhadap setiap bahaya atau apapun yang akan menimpa orang yang mereka kasih. Sama seperti Pak penjaga ternak di padang rumput ketika malam hari dia seperti sebenarnya tidak tidur. Hanya demi menjaga kawanan ternaknya ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, apakah kita perlu tempatkan pada posisi yang sebenarnya? Harus. Ini yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani. Kemudian dia katakan lagi sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Coba bayangkan, orang yang bertanggung jawab atas hidupmu, orang yang bertanggung jawab atas kehidupan imanmu. Ini yang Tuhan katakan. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Itu hal yang pertama yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani 13. Patuhlah, taatilah, tunduklah terhadap otoritas-otoritas yang Tuhan berikan. Sebab apa? Sebab kepatuhanmu
terhadap para hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya memperlihatkan kualitas ketaatanmu terhadap Tuhan. Ya, saya mau katakan demikian. Tapi bukan berarti saya mau katakan kamu harus tunduk sepenuhnya mutlak kepada para hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ada aturan-aturan gereja yang akan mengatur itu, yang akan mengarahkan hal tersebut. Tapi ketika dia sampaikan firman Tuhan, ketika dia sampaikan hal-hal yang benar, maka dengarkanlah. Ini juga sebenarnya dalam konsep Nabi Yesaya ketika dia ingatkan umat Israel dulu, taatilah, dengarkanlah. Artinya ada sebuah kepatuhan yang mutlak dari jemaat, dari orang-orang Israel saat itu. Jadi memang kita harus akui sebesar apa ketaatan kepatuhan kita terhadap Tuhan. Itu akan terlihat bagaimana kita merespon para hamba Tuhan di tengah-tengah gereja. Itu akan terlihat. Tidak akan mungkin kita katakan, Tuhan aku begitu patuh kepadamu, aku begitu taat kepadamu. Tapi ketika melihat para hamba Tuhan, kita tidak menghargai mereka. Bagaimana mungkin kita menghargai yang tidak terlihat? Kalau yang terlihat saja pun kita tidak bisa hargai. Begitu toh? Itu dia logikanya. Bagaimana mungkin? Makanya Tuhan buatkan sebuah analogi bagi kehidupan iman percaya kita. Hal yang pertama itu. Nah, hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan dalam firman-Nya ini adalah sebagaimana dikatakan dalam tema kita, ayat 18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dengan kata lainnya, berdoalah untuk para hamba-hamba Tuhan, bagi para diaken, mereka orang-orang yang diangkat dari kehidupan awam mereka untuk ikut aktif dalam pelayanan tengah-tengah gereja, maka berdoalah kepada Tuhan tentang kehidupan mereka. Kata berdoalah dalam artian apa? Maksudnya, penulis kitab Ibrani sebenarnya mau katakan, bawalah hidup mereka dalam pergumulanmu. Jangan hanya sampaikan pergumulanmu kepada mereka. Bapak Ibu sedang terkasih, kalau mau kita buat perbandingan, seberapa banyak Bapak Ibu berdoa bagi para hamba Tuhan, dan seberapa banyak Bapak Ibu meminta para hamba Tuhan mendoakan hidupmu, mana lebih banyak? Terkadang lupa pun kita mendoakan pertua atau diaken si A. Lebih parahnya lagi, lupa kita namanya. Itu pertua Ise. Lupa aku, aduh. Melayani dia berapa tahun dia lupa. Nah ini kan yang bahaya. Padahal tugas salah satu jemaat adalah selalu mendoakan para hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang dibebani dengan tugas-tugas, tolong doakan aku ya Pak Pertua, Pak Diaken. Anakku mau ujian, anakku lagi kerja, anakku sedang sakit, aku lagi ada usaha. Tapi kapan kita juga memberikan waktu, membawa mereka dalam sebuah doa? Berdoalah bagi para pertua dan diaken, bagi para hamba-hamba Tuhan. Saya yakin jemaat GBKP yang ada di sini pasti adalah jemaat-jemaat yang selalu mendoakan para hamba-hamba Tuhan di sini. Yang kedua juga sebenarnya mau yang Tuhan katakan dalam firman-Nya adalah turut merasakan kesusahan pihak lain. Berdoalah bagi para hamba-hamba Tuhan. Artinya turut merasakan pergumulan mereka, turut memikul pergumulan mereka, bukan hanya memberikan beban pikulan bagi mereka, beban pergumulan bagi mereka, tapi bagaimana kita juga harus ikut membantu meringankan beban mereka. Ini yang sebenarnya mau dikatakan oleh firman Tuhan. Turut merasakan, turut membantu, turut meringankan. Itu loh yang terindah. Di sini akan tercipta sebuah kerjasama antara jemaat dan juga para hamba Tuhan dalam irama pelayanan di tengah-tengah gereja. Tanpa itu nggak akan bisa maju sebuah gereja. Berdoalah bagi para hamba Tuhan. Artinya juga bekerja sama. Bekerja sama dengan para hamba Tuhan. Melakukan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah
pelayanan gereja. Berdoalah bagi para hamba Tuhan, artinya juga apa? Mendukung, bukan menjegal, bukan menjatuhkan, tetapi memotivasi, bahkan memberikan semangat bagi mereka. Ayo terus berjuang, ayo terus kita berjuang. Jangan jegal mereka, jangan hancurkan mereka. Pengalaman yang sering saya alami adalah betapa sering para hamba-hamba Tuhan itu menangis dalam doanya. Karena apa? Ketika dia mendapat banyak tantangan dari jemaat, ketika dia sering menjadi sorotan-sorotan negatif, ketika dia tidak diberikan kepercayaan, ketika dia selalu menjadi bahan pergunjingan, terkadang dia katakan, Pak, saya nggak tahan, lebih bagus saya mundur, lebih bagus saya menghilangkan diri saya dari pelayanan. Karena apa? Saya nggak sanggup begini. Sangat sedih bukan? Tantangan yang terbesar baginya adalah para jemaat sendiri. Padahal yang firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani ini, dukunglah mereka. Dukunglah mereka. Berikan semangat kepada mereka. Berikan motivasi kepada mereka. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik bagi gereja, bagi pelayanan. Itu yang Tuhan mau katakan. Jadi sebenarnya hal yang sangat indah ketika firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kehidupan sebuah jemaat itu. Irama yang sangat indah yang Tuhan mau ciptakan di tengah-tengah kehidupan para jemaat. Jadi bukan hanya menyoroti tentang apa yang dilakukan oleh jemaat dalam kesehariannya, tidak. Tetapi hal yang sangat indah dalam firman Tuhan kali ini, bagaimana mereka melihat dan bersikap terhadap orang-orang yang Tuhan sudah pilih di tengah-tengah gereja itu sendiri. Saya percaya firman Tuhan akan menjadikan kita sebagai jemaat-jemaat yang mampu menempatkan para hamba Tuhan di tengah-tengah gereja ini pada posisi yang sebenarnya dan selalu membawa mereka dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami akan sebuah sikap hidup yang sangat indah. Bukan tentang permasalahan bagaimana kami menghadapi persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya itu, tetapi juga bagaimana kami mampu memperlihatkan sikap yang baik, sikap yang benar di tengah-tengah pelayanan, terlebih dalam gereja Tuhan. Bagaimana jemaat-Mu memperlihatkan kepatuhan, ketaatan, dan juga selalu membawa para hamba-hamba Tuhan dalam doa pergumulan mereka kepada Tuhan. Sehingga disinilah ya Tuhan, terlihat suatu kerjasama yang baik, kesehatian, saling mendukung, saling merasa, saling memotivasi. Dan biarlah firman-Mu ini bukan hanya menjadi sesuatu yang indah kami dengar, tetapi menggerakkan hati kami, menggerakkan tangan kaki kami, bahkan kata-kata kami. Kami mampu melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah.
Firman Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan mengatakan, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ulangan 10 ayat yang ke-15. Dan kita mengumpulkan persembahan kita sembari kita mengangkat nyanyian kita, Betapa Hatiku. Mari kita bawa persembahan telah kita kumpulkan, kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami sangat bersyukur di saat ini ya Tuhan, sebab anugerah yang Engkau nyatakan demikian luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan yang kami harus hadapi, ternyata Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memberkati dan memampukan kami untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan itu semua bukan karena kebaikan perbuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Maka di saat ini ya Tuhan, kami mengatakan syukur kepadamu, kami mengangkat pujian bagi nama Tuhan, kami ingin muliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan sebagai salah satu ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Terima Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang mengumpulkan persembahan. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Dan kami percaya kasih Tuhan akan semakin dan terus melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Juga berkati para majelis jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja ini untuk mampu mempergunakan persembahan tersebut demi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Bapa di surga, dalam doa ini kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, pandang dan tataplah kehidupan kami yang terus tertekan oleh berbagai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini.
Terkadang kami merasa pergumulan yang kami hadapi saat ini sepertinya tidak ada ujungnya Tuhan. Tidak ada akhirnya. Hanya satu hal yang kami tetap pegang teguh hingga saat ini, yaitu kuasa dan kasih Tuhan. Hanya kepadamulah kami bersandar, kepadamulah kami meminta, memohon. Ya Tuhan, pandanglah kehidupan kami sekalian. Di saat inilah kami menjadi sadar betapa lemah dan rentannya ternyata hidup kami. Segala sesuatu yang kami agung-agungkan selama ini, kekuatan kami, kepintaran kami, berbagai teknologi yang mampu diciptakan manusia, ternyata semua itu tidak mampu menjadi andalan bagi kami ketika kami menghadapi pergumulan seperti sekarang ini. Hanya Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, berbelas kasihanlah Engkau dalam kehidupan kami. Lalukan ya Tuhan pandemi COVID-19 ini dari kehidupan kami. Biarlah kami kembali boleh menikmati kehidupan yang normal. Kehidupan seperti sedia kala. Kami mampu melakukan berbagai aktivitas pelayanan kami di tengah-tengah gereja Tuhan. Tanpa kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Bapa di sorga, hamba-Mu juga mempercayakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan GBKP Polonia. Tuhan kiranya memberkati, menyertai, melindungi seluruh aktivitas jemaat-Mu sehari-hari. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan kiranya selalu melindunginya, menjauhkan dari sakit penyakit, memberikan fisik yang tetap kuat, sehingga virus corona tidak merusak kehidupan mereka. Namun biarlah juga Engkau ajar, Engkau bimbing kami, agar kami boleh dan mau mematuhi protokol COVID-19 sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Bapa di surga, terlebih khusus bagi kehidupan majelis jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang memanggil, Engkau yang mengutus mereka, Engkau yang memperlengkapi mereka, Engkau yang memberikan kepada mereka otoritas dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya. Dari berbagai latar belakang kehidupan, Engkau kumpulkan mereka menjadi majelis jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Maka Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu yang mendahului setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang semakin memperlengkapi mereka, sehingga setiap pelayanan mereka mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga sukacita di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa di surga, dalam syafaat ini juga kami serahkan kepadamu seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan, memberikan ungkapan syukur mereka oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupannya, baik melalui pekerjaannya, baik melalui anak-anak mereka. Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur, biarlah menjadi dupa yang harum bagi-Mu, dan Tuhan bersuka menerimanya. Namun juga Bapa, kami berharap dan kami percaya kasih Tuhan akan terus menyertai dan semakin memberkati kehidupan jemaat-Mu yang datang kepadamu dengan ungkapan sukacitanya. Dan seluruh program pelayanan gereja Tuhan yang ada di tempat ini, meskipun sangat terbatas, namun kami serahkan, kami pertaruhkan kepada Tuhan. Berkati Bapa, biarlah majelis jemaat bersama dengan seluruh anggota jemaat seiring dan sejalan, satu hati, satu perasaan, melakukan tugas panggilan mereka. Sehingga gereja Tuhan di sini boleh menjadi terang dan juga garam bagi banyak orang di sekitar. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang saat ini kami dengar terkena dampak virus corona,
mereka yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan mereka yang juga dalam perawatan mandiri di rumah mereka masing-masing, siapapun dan dimanapun mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hidup mereka, memberikan mereka kesembuhan dan kepulihan fisik mereka. Ya Tuhan, berkatilah juga setiap usaha-usaha yang dilakukan para ahli ilmuwan saat ini untuk boleh mendapat dan menemukan obat dan vaksin COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkaulah sesungguhnya yang bekerja dan berkarya melalui orang-orang tersebut. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga pertaruhkan kepadamu bangsa negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan juga terlebih daerah kami Sumatera Utara ini. Tuhan, berkatilah seluruhnya. Terima kasih Bapa. Inilah harapan kami, dan kami juga secara khusus mau serahkan kepada Tuhan dalam syafaat ini kehidupan saudara kami, Diaken Bapak Melda, yang kami mendengar dalam kondisi fisik yang kurang sehat saat ini. Ya Tuhan, lawatlah anakmu tersebut. Ya Tuhan, hadirlah dalam kehidupannya. Ya Tuhan, jamahkan tanganmu yang penuh dengan kuasa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit, bahkan apapun yang dirasakan oleh saudara kami, Diaken Bapak Melda, Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Setiap proses pengobatan yang dilakukan, obat-obatan yang diberikan kepadanya, dan keluarganya juga yang mendampingi dan merawat, Tuhan memberkati. Dan juga terlebih iman percaya dari saudara kami Diaken Bapak Melda, Tuhan selalu peliharakan, sehingga di tengah-tengah situasi tersebut dia tetap mempercayakan hidupnya dan selalu meminta kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami yang kami bawa kepada Tuhan dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyatakan tekad kita menjadi hamba Tuhan. Allah telah memilih dan memanggil engkau menjadi hamba Tuhan. Apa tekadmu? Kami bertekad dalam panggilan-Mu yang sudah memilih kami menjadi hamba Tuhan. Kami akan sepenuh hati menjalankan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Allah sudah memberikan kuasa kepadamu untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Apa tekadmu? Kami berjanji Tuhan untuk mengerjakan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh, karena kami telah menerima kuasa dari Engkau untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Sebagai jemaat yang baik, apa tekad saudara untuk mendukung serayaan Tuhan dalam mengerjakan panggilan Allah? Kami berjanji ya Tuhan untuk tetap mendukung pelayanan semua hamba Tuhan, agar mereka sanggup dan mampu menjalankan pekerjaan Tuhan yang telah Engkau berikan kepadanya guna kebaikan dan keteraturan kehidupan iman percaya kami. Untuk itu, tetap kamu patuh kepada Allah, sebab Dia berkata kepadamu, Aku Tuhan yang telah memanggil engkau untuk menjalankan rencanaku. Kubimbing engkau serta kulindungi. Melalui engkau, kubuat perjanjian dengan semua bangsa. Melalui engkau, kuberikan terang kepada bangsa-bangsa. Demikian tekad kita. Mari kita angkat nyanyian kita dari Kidung Jemaat 346. Beserta
menutup ibadah kita saat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah engkau menjalani kehidupanmu, kuatkan dirimu dalam memberitakan kabar baik, sebab Aku adalah Allah yang telah memilih engkau melakukan pekerjaannya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua.